Halo warga sipil sekalian, kalian mungkin pernah mendengar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu membutuhkan pembangunan manusia. Apakah benar? Kalau saya bertanya-tanya, apa yang membuat sebuah negara menjadi maju? Apakah gedung pencakar langitnya? Ataupun jalan tol yang membentang ribuan kilometer? Atau pertumbuhan manusia? Atau pertumbuhan ekonomi yang hanya 8% saja? Jawabannya mungkin terdengar mengejutkan sih. Karena negara kita sendiri itu bisa memiliki jalan terbaik ataupun pelabuhan terbesar juga, bahkan sumber daya alam melimpah. Tapi kalau manusia tidak sehat, tidak terdidik, dan tidak produktif, semua itu hanya menjadi aset yang tidak mampu menciptakan kemakmuran. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar. Apakah benar pembangunan manusia adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045? Atau ini hanya sebagai slogan yang agar terdengar indah? Mari kita bahas berdasarkan data yang ada. Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045, tepat 1 abad setelah kemerdekaan. Dalam dokumen Perencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025 sampai 2045, pemerintah itu menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu fondasi utamanya untuk mewujudkan visi tersebut sih. Lantas kenapa? Karena pada periode 2030 ataupun sampai 2045, Indonesia diperkirakan menikmati bonus demografi itu, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibanding usia non produktif. Namun bonus demografi sebenarnya itu hanyalah peluang. Analogi sederhananya seperti kita memiliki mobil sport saja. Kalau saya terampil membawanya, mobil itu pasti akan laju dan sangat cepat saya membawanya. Akan tetapi kalau pengemudinya itu tidak memiliki kemampuan, seperti saya tidak memiliki kemampuan membawa mobil, mobil mahal itu justru berpotensi mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat. Begitu juga dengan bonus demografi. Jumlah penduduk yang saat ini yang produktif, yang besar, tidak otomatis itu menghasilkan negara maju. Yang menentukan adalah kualitas manusianya. Disinilah konsep dari pembangunan manusia itu menjadi penting. Menurut Badan Pusat Statistik, kualitas pembangunan manusia itu diukur melalui 3 dimensi utama. Yang pertama itu kesehatannya, yang kedua itu pendidikan, dan yang ketiga itu standar hidup layaknya gitu. Ketiga dimensi ini tersebut dirangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia atau sering disebut sih IPM ya. Kabar baiknya sih IPM Indonesia ini terus meningkat. Dan pada datanya pada tahun 2025 IPM Indonesia mencapai 75,90, lebih tinggi sih dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga didorong oleh membaiknya pendidikan, umur harapan hidup, dan daya beli masyarakat. Di sini juga dapat diartikan kualitas manusia Indonesia memang bergerak ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, apakah itu sudah cukup? Ya belum tentu. Karena rata-rata nasional seringkali menyembunyikan ketimpangan, masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan kesempatan ekonomi antar wilayah. BPS juga mencatat bahwa meskipun disparitas IPM terus menurun, perbedaan antar daerah masih menjadi tantangan pembangunan. Di sisi lain, teori dari Human Capital menjelaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dengan keterampilan bukan sekedar pengeluaran pemerintah, juga melainkan investasi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Logikanya sajalah yang sederhana. Pekerjaan yang sehat lebih produktif. Pekerjaan yang berpendidikan lebih beradaptasi dengan teknologi. Pekerjaan yang memiliki keterampilan akan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari situ juga dapat akibatnya. Produktivitas nasional meningkat, investasi lebih mudah masuk, inovasi berkembang, dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih berkelanjutan dong. Banyak negara sih di Asia Timur ini menunjukkan pola yang sama. Sebelum menjadi negara industri, mereka lebih dulu berinvestasi besar pada pendidikannya, pada kesehatannya, dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kan artinya pembangunan manusia bukan hasil dari negara maju saja. Justru pembangunan manusia seringkali menjadi penyebab sebuah negara berhasil menjadi maju, ya kan? Tetapi disinilah letak kesalahan berpikir yang sering muncul. Sebagian orang menganggap pembangunan manusia saja itu sudah
cukup gitu loh. Padahal itu tidak cukup. Manusia berkualitas itu tetap membutuhkan lapangan pekerjaan, industri yang kompetitif, kebijakan yang konsisten, kepastian hukum, inovasi, teknologi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Bayangkan saja lah coba, Indonesia itu berhasil mencetak jutaan lulusan berkualitas. Kalau kesempatan kerja tidak tersedia, apa yang bakal terjadi? Yang muncul justru pengangguran yang terdidik atau bahkan brain drain. Ketika talenta terbaik memilih bekerja di luar negeri, artinya apa? Pembangunan manusia adalah syarat penting, tapi bukan salah satu-satunya cara gitu loh. Atau salah satu syaratnya, bukan. Jadi, apakah benar pembangunan manusia ini adalah kunci Indonesia Emas 2045? Jawabannya, ya tentu iya, tapi bukan salah satu-satunya kunci gitu. Pembangunan manusia juga merupakan fondasi kok. Tanpa manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, bonus demografi bisa berubah menjadi demografi. Namun fondasi saja tidak cukup untuk membangun sebuah rumah. Indonesia ini sebenarnya juga membutuhkan ekonomi yang produktif, pemerataan pembangunan, institusi yang kuat, serta kebijakan yang mampu mengubah kualitas manusia menjadi produktivitas yang nyata. Karena pada akhirnya sih Indonesia Emas 2045 ini bukan hanya tentang seberapa cepat ekonomi tumbuh, akan tetapi melainkan tentang seberapa besar potensi manusia Indonesia mampu diwujudkan menjadi kesejahteraan bersama. Seperti itu sih. Lalu menurut kamu apa? Apakah Indonesia saat ini sudah benar berinvestasi pada manusianya, atau kita terlalu fokus membangun fisiknya, ataupun kita terlalu fokus membangun pemerintahnya, ataupun kita terlalu fokus berjalan-jalan ke negara orang lain? Apakah benar? Mari kita evaluasi lebih dini negara kita ini dan kita bincangkan